Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih. Mazmur 143. Mazmur 143 Ayat 10a. ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih, dadah. Mazmur 143 ayat ayat 10a. 10a. Ajarlah Ajarlah aku aku melakukan kehendak-Mu, kehendak-Mu, sebab sebab Engkaulah Engkaulah Allahku. Terima kasih, dadah. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Terima kasih. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Amin. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Bye-bye. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Bye-bye. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kucok. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Terima kasih. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan peliharaanmu menjaga nyawaku. Amin.
adik-adik Victory Kids. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat beribadah bersama-sama di ibadah Minggu hari ini. Adik-adik, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, tapi kok aku sendirian ya di sini? Aku mau panggil temanku, satu lagi kakak yang akan bantu aku memuji nama Tuhan bareng adik-adik semua di sini. Namanya, kayaknya adik-adik belum tahu deh, namanya Kak Yose. Kita panggil yuk biar dia mau bareng-bareng sama kita. 1, 2, 3. Kak Yose. Iya. Hah? Ada suaranya tapi kok orangnya nggak ada. Panggil sekali lagi ya, yang keras ya. 1, 2, 3. Kak Yose. Mana nih? Halo Kak Yolanda. Halo adik-adik semua. Kak Yose mau ikut aku nggak? Mau kemana? Aku mau ikut Tuhan dong tentunya. Kak Yose mau ikut? Mau dong. Adik-adik mau ikut? Oke, yuk kita mau nyanyikan lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, Cinta siapa? cinta, Sekali lagi. cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Sekali lagi. Cinta Tuhan. Yeay. Kak Yose cinta sama Tuhan. Pasti dong. Aku juga, adik-adik juga dong pastinya cinta sama Tuhan Yesus. Kak Yose aku mau tanya nih. Kira-kira ya apa yang membuat Kak Yose mau melayani Tuhan sampai saat ini? Apa ya? Pastinya karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan Kak Yose. Kalau Kak Yolanda? Aku juga sama dong, aku mau melayani Tuhan karena Tuhan baik buat kehidupan aku. Bukan hanya buat kehidupan aku, tapi buat kehidupan Kak Yose dan buat kehidupan adik-adik semuanya. Jadi yuk kita sama-sama mau melayani Tuhan. Semuanya mau melayani Tuhan. Dari kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, semua melayani Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om semua mau memuji nama Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi adik-adik di rumah juga, Kak Yose dan Kak Yolanda mau melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Ayo Kak Yose, kakek, nenek-nenek semua melayani Tuhan ya. Iya. Kak Yose juga mau kan melayani Mau Tuhan? dong. Adik juga. Ayo kita nyanyikan lagu sekali lagi. Masa adik-adik sekolah minggu kalah sama kakek-kakek nenek-nenek? Yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om
Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Yeay! Kakek, nenek, om-om, tante-tante semua melayani Tuhan. Adik-adik juga. Oke, adik-adik, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu, kita mau panggil Tuhan dalam hati kita. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku, hati Kayose dan hati adik-adik semua. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, kita mau panggil Dia dalam hati kita. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Tante Asi di sini ya. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang memimpin setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang memimpin sepanjang pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi hari ini Tante mau bawakan firman Tuhan, yaitu tentang Allah memberi Musa hukum Taurat. Diulang ya, Allah memberi Musa hukum Taurat. Nah natsnya itu ada di Keluaran 19 dan 20. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, nanti minta mama papanya bacakan di rumah. Nah pagi hari ini Tante punya gambar nih. Siapa yang tahu gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar lampu lalu lintas. Nah adik-adik kalau berkendaraan ya di jalan pasti adik-adik pernah lihat ya lampu lalu lintas ini ya. Lampu lalu lintas ini ada 3 warna. Yang pertama yaitu warna merah. Kalau lampu merah yang menyala
artinya semua kendaraan itu berhenti. Kalau lampu kuning, semua kendaraan bersiap-siap dan mengurangi kecepatan. Kalau lampu hijau, semua kendaraan boleh jalan kembali. Nah, lampu lalu lintas ini adalah salah satu peraturan yang ada di jalan raya. Kenapa sih harus ada peraturan di jalan raya? Karena dengan adanya peraturan ini membawa setiap kita boleh selamat sampai tujuan. Karena dengan kita mentaati peraturan, kita semua terhindar dari kecelakaan adik-adik. Nah, Tuhan juga memberikan peraturan atau hukum kepada bangsa Israel. Gimana kisahnya? Kita mau dengar ya adik-adik ya pagi hari ini bagaimana Tuhan memberikan hukum atau peraturan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik masih ingat dong ya cerita yang sebelumnya bahwa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, di perjalanan bangsa Israel berhenti di depan Gunung Sinai ya. Bangsa Israel ini berkemah di sana. Gunung Sinai itu adalah gunung yang kudus, di mana Allah memberikan janji dan hukum di sana kepada bangsa Israel. Nah, Musa naik ya ke atas gunung dan Allah berbicara kepada Musa. Allah menyampaikan janjinya buat bangsa Israel melalui Musa. Apa sih janji Tuhan? Nah, adik-adik bisa buka ya di Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Nanti dibaca ya di rumah adik-adik ya. Nah, saat ini tante mau baca dulu apa sih inti dari janji Tuhan itu. Musa diberitahukan oleh Allah bahwa Allah memerhatikan bangsa Israel. Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Sebab itu Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu dari perbudakan ya. Allah ingin membawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Lalu Allah bilang, akulah Allahnya bangsa Israel dan bangsa Israel adalah umat Allah. Allah ingin bangsa Israel mentaati semua apa yang Tuhan perintahkan. Lalu Allah bilang, kamu harus sampaikan apa yang aku katakan kepada kamu saat ini. Lalu Musa turun. Ya, selain janji-janji yang Tuhan berikan buat bangsa Israel, Allah juga memberikan 10 hukum Allah, yaitu melalui 2 loh batu. Nah, Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu. Adik-adik tahu nggak 2 loh batu ini isinya apa? Yaitu ada 10 hukum Taurat di sana. Isinya apa aja ya 10 hukum Taurat itu? Nah, nanti kita mau lihat ya adik-adik satu-satu ya isinya apa aja. Hukum ini diberikan karena Allah mengasihi bangsa Israel. Allah ingin bangsa Israel mentaati apa yang Tuhan perintahkan pada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel ini boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, isinya 10 hukum Taurat ini yang pertama, adik-adik bisa lihat tuh gambar yang ke-1 lihat. Yaitu gambar Tuhan Yesus. Ya, di situ katakan hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain. Ya, Tuhan ingin kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh menyembah Allah yang lain. Ya, hukum yang kedua dikatakan jangan membuat patung lalu menyembahnya. Ya. Yang ketiga itu ada gambar anak mulutnya ditutup. Ya, di situ katakan jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, jadi kita harus menghormati Tuhan. Tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat itu ada gambar gereja. Di situ katakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kalau hari Sabat
Adik-adik kalau hari Sabat itu yaitu hari Minggu untuk saat ini. Jadi setiap hari Sabat atau setiap hari Minggu orang-orang tidak boleh lagi bekerja, tapi mereka harus beribadah, yaitu pergi ke gereja. Orang tua, anak-anak semuanya pergi ke gereja untuk beribadah. Nah, karena sekarang sedang ada COVID, maka ibadah kita online. Jadi adik-adik kalau hari ini, waktu ini kita juga beribadah ya kepada Tuhan. Jadi gunakan waktu ini saat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Ya. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Ya. Yang kesembilan, jangan berdusta atau berbohong ya. Adik-adik gak boleh berbohong ya. Seperti Pinocchio, kalau bohong hidungnya jadi panjang ya. Yang ke-10, jangan iri hati atau mengingini milik orang lain ya. Jadi kita tidak boleh iri kalau teman kita misalnya punya mainan banyak ya. Punya baju yang bagus-bagus, kita tidak boleh iri. Itulah ke-10 hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Allah ingin bangsa Israel ini hidup sesuai dengan firman Tuhan ya, dengan hukum yang Tuhan berikan. Nah, 10 hukum ini sudah Tuhan rangkum menjadi 2. Yang pertama yaitu nih adik-adik ya, dilihat di sini dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kedua hukum ini sangat penting adik-adik ya. Jadi tidak boleh dipisahkan. Semua harus dilakukan. Nah, hukum ini tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk tante, untuk adik-adik, untuk mama, untuk papa, dan untuk semua orang. Tuhan mau kita manusia boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan tidak melakukan yang jahat. Allah ingin setiap kita taat akan peraturan Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ya, selain itu ya adik-adik juga di rumah punya peraturan ya. Biasanya mama, papa bikin peraturan ya. Misalnya di rumah tidak boleh tidur terlalu malam. Kenapa sih nggak boleh tidur terlalu malam? Supaya besok adik-adik bisa bangun pagi, tidak kesiangan ke sekolah. Terus kalau mau makan harus cuci tangan dulu supaya tangan kita bersih. Waktu kita makan tidak ada kuman yang masuk ke dalam perut kita. Terus juga tidak boleh makan permen atau es terlalu banyak. Siapa yang di sini suka makan es sama permen yang banyak? Pasti dimarahin mama papa ya. Karena bisa merusak apa? Gigi. Nah, kalau yang sering sakit gigi, nah itu harus nurut ya. Nggak boleh makan es sama permen terlalu banyak. Itulah peraturan yang ada di rumah ya. Kalau kita nurut sama mama papa, kita juga bisa taat, bisa nurut sama apa yang Tuhan perintahkan buat kita ya adik-adik ya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, karena di dalam hati kita ada Tuhan Yesus. Tuhan katakan setiap kita yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Satu kali nanti kalau kita pulang ke rumah Bapa, kita dapat mahkota. Mahkota apa adik-adik? Mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan karena kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Nah adik-adik, siapa yang di sini mau taat? Ya, kita semua yang angkat tangannya, kita semua mau taat ya. Kita semua mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus,
tidak ada yang sulit untuk kita lakukan karena Roh Kudus menolong kita. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan yang Tante sampaikan. Sebelumnya kita mau bacakan dulu ayat hafalannya ya adik-adik ya. Ayat hafalannya. Supaya Tuhan menolong kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah Allah kita. Amin adik-adik. Amin ya. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita mau tutup dalam doa. Adik-adik ikutin Tante berdoa ya sebelum nanti doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami, anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau taat untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kami semua untuk menjadi anak-anak yang mengasihi dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sekarang adik-adik angkat tangannya, kiranya berkat daripada Allah, penyertaan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.